Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 17 Mei 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Mengubah Air Mata. Mengubah air mata. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 56 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Mazmur 126 ayat ke-5 sampai dengan ke-6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami para sahabat seperjalanan belajar bagaimana menangis dengan benar, mencucurkan air mata dengan benar, sehingga kami tidak melakukan pemborosan, mengeluarkan air mata yang tidak perlu atas kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mengubah air mata. Apa yang kita ubah dari air mata? Pada dasarnya air mata adalah sebuah berkat yang berasal dari Tuhan. Jikalau mata kita tidak ada air mata, maka akan mengalami bahaya karena akan kekeringan, dan fungsi air mata itu memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Mari kita belajar. Yang pertama disebut dengan air mata basal. Air mata basal itu adalah melindungi melumasi mata, diproduksi setiap hari oleh kelenjar yang bernama lakrimal. Yang kedua adalah air mata refleks. Air mata refleks itu karena iritasi, karena debu, karena benda, karena asap, atau para ibu rumah tangga karena sedang mengiris bawang. Itu air mata refleks. Dan ada namanya air mata emosi, karena sedih, karena terharu, karena bahagia. Dan itu mengandung air mata emosi itu disebut dengan hormon stres untuk penghilang rasa sakit dan mengandung namanya prolaktin dan enkephalin. Itulah kurang lebih secara medis atau secara tubuh kondisi kita tentang air mata. Lalu, apa yang dimaksud dengan mengubah air mata? Di dalam kehidupan kita, yang namanya membuat kita sedih, yang namanya membuat kita kecewa, yang membuat kita rasa sakit, yang membuat kita kemudian rasa terpukul, biasanya kita akan mengeluarkan air mata. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang yang terlalu banyak mengeluarkan air mata untuk hal-hal yang dianggap tidak penting atau terus-menerus menangis dan bersedih, lama-lama tangisan kita sudah tidak dianggap lagi oleh orang lain. Apalagi untuk hal-hal kecil yang tidak perlu Anda mengeluarkan air mata, yang tidak perlu Anda menangis. Namun Anda menangis, maka dianggap kita sebagai pribadi yang cengeng, tidak kuat, tidak tahan, tidak punya daya juang dalam hidup ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ternyata menangis adalah sebuah pilihan. Kita akan menangis untuk apa? Ada tangisan yang perlu dan ada tangisan yang tidak perlu. Bagaimana kita berbicara tentang tangisan yang tidak perlu? Misalkan kita menangisi untuk hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang kecil. Ya, kalau misalkan dogi, ya kesayangan kita meninggal, boleh nggak kita menangis? Karena di rumah saya, itu semuanya senang dogi kecuali saya. Saya tidak suka dengan dogi. Ya, kalau seandainya dogi yang ada di rumah saya itu namanya Vegas. Itu dari kecil, sekarang sudah 9 tahun. Kalau usia dogi itu 12 tahun, berarti usia dogi di rumah saya itu sedang lansia. Tinggal 3 tahun lagi dia meninggal. Kalau meninggal bagaimana? Saya meyakini bahwa anggota keluarga saya itu akan sedih. Mungkin juga akan ada yang mencucurkan air mata. Namun buat saya tidak akan mencucurkan air mata. Apakah saya karena laki-laki? Karena saya tidak suka. Karena saya kurang suka, mungkin bukan tidak suka. Saya kurang suka dengan dogi. Jadi saya tidak akan mencucurkan air mata. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tatkala kita menyukai sesuatu yang kita cintai, yang kita kasihi, yang kita jaga sedemikian rupa, lalu kita kehilangan, pasti kita akan mencucurkan air mata. Seseorang yang sangat mencintai harta, tatkala harta itu hilang, akan mencucurkan air mata. Seseorang yang sangat mencintai jabatan, tatkala jabatan itu kemudian terlepas, padahal terlepas jabatan sesuatu yang sangat biasa, dia akan mencucurkan air mata, akan sedih yang luar biasa. Tatkala seseorang itu yang sangat suka sekali dengan pujian, sangat suka sekali dengan sanjungan, sangat suka sekali dengan sorot lampu dan tepuk tangan, tatkala itu hilang, dia akan mencucurkan air mata. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan,
Menangis adalah sebuah pilihan dan hal yang sangat wajar. Namun ada tangisan-tangisan yang jauh lebih mulia, jauh lebih agung dalam kehidupan kita ini. Apa yang saya sebutkan penjelasan di sebelumnya adalah tangisan-tangisan yang berbicara tentang diri kita, berbicara tentang milik kita, berbicara tentang perasaan kita, berbicara tentang cinta kita yang orientasinya semuanya tentang diri. Tuhan Yesus pernah menangis. Tatkala Lazarus meninggal sudah beberapa hari dan kemudian anggota keluarganya meminta tolong kepada Yesus, maka Yesus dikatakan menangis untuk Lazarus. Lalu kemudian Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan di sanalah sukacita yang sangat luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, air mata kita untuk menangis adalah sebuah pilihan. Apakah kita akan seperti Yesus yang memikirkan tentang perkara-perkara yang mulia? Kita membuat, katakanlah, berjuang untuk keluarga, bagi saya itu perkara mulia. Kalau kita berjuang untuk membuat anak itu tidak hanya kaya, namun juga anak itu berhasil di dalam menjaga karakter, menjaga iman, menjaga hidup benar. Lalu kemudian anak itu berhasil, kita akan menangis bahagia. Kita juga bisa menangis tatkala ada orang-orang yang mengalami sebuah musibah. Sebuah musibah, baik bencana alam, musibah apapun juga. Lalu kita merasakan perasaannya, maka itu bagi saya adalah sebuah tangisan yang mulia. Maka Yesus adalah menangis bukan buat dirinya, tapi buat kita. Orang-orang berdosa, orang-orang yang di dalam kelemahan. Dan dengan karena Yesus menangis itulah karena bentuk cintanya, bentuk sayangnya, bentuk kasihnya, bentuk anugerahnya untuk kita semua. Karena Yesus tidak hanya menunjukkan kemahahebatan, Yesus tidak hanya menunjukkan kemahakuasaan, tetapi Yesus juga menunjukkan kebesaran hatinya di dalam mengasihi, di dalam mencintai, di dalam peduli kepada setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Berapa banyak yang kita menangis karena banyak kehilangan di masa-masa pandemik ini. Kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk maju, kehilangan mungkin relasi. Banyak rumah tangga yang bermasalah selama pandemik. Ada banyak kehilangan-kehilangan. Itu adalah sesuatu yang terjadi karena kondisi dunia yang tidak sempurna. Namun kita bisa menangis karena kita tetap berjuang, yang Alkitab mengatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Perjuangan kita, tangisan kita, semata-mata kita harus berjuang untuk tanggung jawab hidup yang kita kerjakan, untuk keluarga, untuk masa depan, untuk dirimu sendiri. Namun yang paling utama, jangan menangis untuk hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak perlu. Dan ada tangisan yang jauh lebih agung dan mulia, yaitu tatkala engkau memberikan hidupmu untuk menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana Mother Teresa menangisi orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang terpinggirkan. Bagaimana kita melihat para misionari yang menangisi jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, lalu pergi ke berbagai tempat untuk mengabarkan kabar baik. Ada seorang, saudara-saudara, seorang yang saya lihat di YouTube, yaitu seorang bapak yang memang pada dasarnya hidup dia juga tidak lama. Lalu dia mengumpulkan anak-anak asuh yang waktu hidupnya cuma seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan, karena divonis mengalami sebuah sakit yang berbahaya yang mengancam kematian dan tinggal sisa-sisa hidupnya. Anak-anak ini yang terbuang, yang terpinggirkan, ditampung oleh seorang bapak ini. Lalu diurus, diberi makan, diberikan kasih sayang, diberikan perhatian, diajak bicara, diperlakukan secara istimewa. Maka tangisan-tangisan seorang bapak yang peduli kepada orang lain, bagi saya ini adalah tangisan yang mulia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menangis adalah hak dan menangis adalah anugerah. Air mata itu adalah anugerah Tuhan. Namun menangis, kita bisa memilih menangis untuk siapa. Menangis untuk hal yang penting atau yang tidak penting. Menangis untuk yang mulia atau yang tidak mulia. Hidup ini susah, tetap berjuang. Dan Allah akan memberkati perjuangan kita. Buang semua tangisan yang tidak penting. Ratapan-ratapan, keluhan-keluhan yang hanya menandakan engkau orang yang lemah, tidak beriman, tidak bersandar kepada Tuhan, dan tidak pernah mau menangis untuk perkara-perkara yang agung dan besar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba berdoa untuk sahabat seperjalanan yang terjadi pengapuran bagian tulang syaraf terjepit dan akan dioperasi.
Tuhan akan tolong, berkati, nyatakan kuasa-Mu. Buat sahabat seperjalanan, seorang anak muda yang tinggal 1 semester lagi kuliah, selama ini didukung oleh ada donatur yang membantu, namun di penghujung semester terakhir donasinya juga belum sampai. Bila Tuhan akan menolong supaya sahabat seperjalanan yang masih muda ini bisa menyelesaikan kuliah dengan baik sampai selesai. Hamba mau berdoa ya Tuhan untuk sahabat seperjalanan yang merasa tertolak karena orang tuanya dua-duanya menikah lagi dan dia merasa dia bukan anak siapa-siapa. Tuhan akan berkati dan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengubah air mata. Menangislah untuk hal-hal yang penting, yang benar dan mulia. Jangan buang air matamu untuk tangisan yang tidak perlu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.